Oke, Mas Rono, menyambung Ya, pertanyaan saya benar. tadi yang sempat terputus. RT adalah mungkin bisa dikatakan perwakilan warga, tapi dia juga jembatan penghubung ya, Ya, ke pemerintah. kepada pemerintah, Betul. gitu ya. Makanya kita mengatakan RT ini, RW ini itu biasanya tuh bagian dari pemerintah juga, Iya, gitu. betul. Sampai akhirnya harus bersih tegang ya. Ya. Artinya head to head dengan warga. Dengan warga sendiri ya, Nah, betul, itu betul, loh ya kan. betul, betul. Apa yang menurut Mas Nirwono terjadi? Ya. Komunikasi buntu atau memang sudah abai, Ya. cuek, nggak diurus atau bagaimana? Betul, Gitu. ada 3. Sebenarnya ini tidak akan muncul masalah kalau Pak RT pada saat awal menegur pemilik bangunan itu ditindaklanjuti. Jangan lupa Pak RT itu sudah menegur tahun 2019. Ya. Artinya jauh hari kan di situ. Bener tuh Pak RT udah negur tuh. Nah, itu diajukan dengan surat pengaduan ke kelurahan kecamatan. Dan buktinya itu ada. Ya, itu sudah ada buktinya dan itu dibuktikan. Itu yang dikeluhkan kenapa selama 4 tahun tidak ada proses. Nah, Artinya pihak kelurahan kecamatan kan tidak respon. Di luar kasus momennya pada saat itu pandemi misalnya. ini menarik Ya. nih. Oh, pandemi ya alasannya. Ya kan 2020 kan pandemi iya. sudah. Ada nggak mungkin alasan Ya. selain pandemi? Gitu, misalnya, gitu, ya kan? Ya pasti ada alasan, misal umpamanya. Kenapa IMB itu tetap diproses dibangun? Padahal kan tadi kan di awal Mas mengatakan ada pengecekan. Ada pengecekan ke lapangan, itu kan nggak tergantung pandemi sebenarnya untuk mengecek ke lapangan ya. Artinya ada proses dalam tanda petik dibiarkan. Dibiarkan. Ya, biarkan karena apa? IMB tetap keluar, pembangunan tetap jalan, begitu kan bahkan beroperasional. Berarti kan ada Dibiarkan- izin usaha. Dibiarkan Ya kan? berarti jangan ada yang mengalir. Jangan ya. Nah, Ya, Maksudnya. itu menurut saya tugas dari pihak wali kota dan terutama gubernur. Oh. IMB itu kan pasti ada izinnya. Siapa yang mengeluarkan, kapan itu bisa dimintain pertanggungjawaban. Harus ada pengecekan tuh. Sampai Tapi- dengan jenis usahanya siapa yang mengeluarkan. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Baik. Oke. Semua terjadi secara proses dan sistematis. Dan itu mudah untuk diurut. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Harusnya Oke. bisa dilihat Itu ya. poin satu Sangat dulu. bisa. Baru Dua dan satu. tiganya belum tuh. Belum. Ya. Nah, tapi kita akan memantau langsung Ya, Pak, ya. bagaimana Betul, Mbak. perkembangan Betul. kondisi terkini di sana di Ruko di Pluit. Selamat pagi Faris, silakan laporannya apakah proses pembongkaran ini sudah usai 100% atau seperti apa? Baik, selamat pagi Yohana, Arifadil dan juga pemirsa. Untuk pembongkaran belum selesai 100% karena memang kemarin yang sudah dibongkar oleh pihak Satpol PP hanya 80% dari bagian ruko yang mengganggu saja. Dan setelah dibongkar paksa oleh pihak Satpol PP pada Rabu kemarin, pihak Satpol PP telah memberikan waktu lagi kepada para pemilik ruko di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara ini untuk membersihkan atau merapikan lagi secara mandiri bangunan ruko mereka yang memang dinilai mengganggu bahu jalan ataupun saluran air seperti itu. Lalu hasil kami tadi mengobrol juga dengan salah seorang pemilik toko bahwa ia menilai saluran air itulah menurut mereka yang menimbulkan bau-bau yang kurang sedap seperti bau got. Dan mereka juga mengaku belum mendapatkan imbauan dari RT setempat mengenai adanya pembongkaran secara paksa dari pihak Satpol PP ini. Meskipun sebelumnya memang pihak Satpol PP telah memberikan juga kesempatan bagi para pemilik ruko untuk membereskan bagian ruko mereka yang diduga menghalangi bahu jalan, mengganggu bahu jalan seperti itu. Pada hari Jumat 19 Mei kemarin dan 4 hari diberi waktu sampai Selasa 23 Mei kemarin. Namun karena baru 4 ruko saja yang melakukan pembongkaran secara mandiri dari 42 ruko yang ada di sini, maka dari itu pihak Satpol PP melakukan pembongkaran secara paksa pada Rabu kemarin. Dan pemirsa dapat Anda lihat saat ini sudah banyak yang melakukan pembongkaran secara mandiri juga di sini. Arif Fadil, Yohana dan pemirsa. Dan terlihat tapi masih banyak mobil yang parkir di kawasan ini, di bahu jalan ini. Dan pastinya pihak Satpol PP juga terus memantau dan memonitor pembongkaran yang dilakukan oleh pemilik ruko. Jika dilihat di yang Anda saksikan layar kaca saat ini merupakan ruko blok Z4. Berbeda dengan di seberang ya, di Z8 itu masih belum terlalu banyak yang melakukan pembongkaran secara mandiri. Memang tadi sempat mengobrol juga dengan beberapa petugasnya, bukan pemilik dari ruko-ruko tersebut. Ada yang bilang belum tahu kapan, ada yang bilang dalam beberapa waktu dekat. Dan hingga saat ini tidak ada kami lihat, menurut pantauan kami tidak ada kami lihat alat berat dari pihak Satpol PP
Namun memang banyak rombongan-rombongan orang yang akan membongkar, namun dari mandiri, bukan dari pihak Satpol PP, dari pemilik ruko itu sendiri. Memang belum dikatakan 100%, tapi sudah banyak di sini Arif Fadil, Yohana, dan pemirsa yang telah melakukan pembongkaran secara mandiri. Dan sebelum kami menuju ke sini juga tadi jalanan sempat macet sedikit. Bahkan mungkin saat ini jika dilihat, sudah agak lengang. Namun tadi saat kami sampai macet karena memang terganggu juga oleh parkiran-parkiran seperti ini. Mungkin diharapkan dengan dibongkarnya bagian-bagian yang dinilai mengganggu bahu jalan itu bisa mengurai kemacetan yang biasa terjadi di sini dan juga tidak mengganggu saluran air seperti yang dikatakan oleh pihak Satpol PP yang masih terus memantau dan memonitor pembongkaran yang dilakukan secara mandiri oleh para pemilik toko. Sementara demikian, Arif Fadil, Yohana, kembali ke Anda. Faris, bantu mata kami semua ya. Sebetulnya posisi saluran air bisa Anda tunjukkan nggak sih? Di mana posisi saluran air tersebut ya? Dan apa yang terjadi di atas saluran air tersebut sebelum pembongkaran dilakukan? Ada apa di atas saluran air tersebut? Menurut dari informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, memang saluran air itu tepat berada di bagian-bagian depan ruko ini, Arif Fadil. Maka dari itu inilah yang dinilai mengganggu saluran air. Maka dari itu pihak Satpol PP memilih untuk membongkar secara paksa karena sebelumnya juga telah diperingati pada Jumat 19 Mei dan diberi waktu 4 hari lamanya sampai Selasa kemarin. Namun hanya 4 dari 42 ruko yang melakukan pembongkaran secara mandiri. Jadi di situ Fadil. Ya. Di layar kaca. Ya. Kembali ke Anda. Baik. Ya. Terima kasih Faris atas laporan Anda dari lokasi. Dan Pak, kita melanjutkan yang tadi nih Pak. Itu langsung kan? Langsung Ya. itu kan posisinya kan jalan, terus kemudian ada saluran ya, baru ke bangunan. Masalahnya kan kemarin bangunannya menjorok sampai ke jalan. Bila terjadi banjir misalnya. Ya, betul. Tentu kan sasaran yang paling dicari saat ini adalah saluran air. Iya, betul. Kalau lihat dari situ kan salurannya tertutup kan sebenarnya. Bagaimana mau mengatasi banjir kalau misalnya di atasnya ada restoran, ada dapur, ada apa Betul, gitu. itu tadi saya katakan. Jadi kalau mau tertib sekarang saatnya ya. Bangunan-bangunan di atas saluran air menurut saya sudah tidak bisa dalam tanda petik untuk diberikan konsekuensi ya. Karena kita bicara soal banjir dan jangan lupa PJ Gubernur DKI kan diberi tugas 3 oleh Presiden. Banjir, macet, dan tata ruang. Nah, di sini kan banjir dan tata ruang. Sudah jelas-jelas ada pelanggaran tata ruang, ada penyebab banjir. Sehingga diperlukan apa? Ketegasan dan keberanian dari PJ Gubernur. Karena saya yakin tidak hanya di ruko bangunan di Pluit saja nih Mbak Maryam, Mas Arief. Jadi kalau memang kita serius membenahi banjir, apalagi tadi dalam konteks yang menertibkan tata ruang, PJ Gubernur dapat melakukan sidak ya. Cari lokasi-lokasi yang mudah ya, yang mudah ditemui aja, nggak usah cari yang susah-susah ya, yang orang bisa lihat kasat mata setiap hari. Oh ini pasti ini nih. Ini gitu. Pasti kita cek apakah berdiri di atas saluran air. Kemudian kita lihat seberapa tegas dari PJ Gubernur untuk menindak. Karena apa? Karena kalau ruko bangunan ini hanya menjadi salam tanda petik hanya viral. Ya kan, sementara kemudian banyak bangunan-bangunan yang juga melanggar, tentu ada rasa ketidakadilan nanti. Betul. Mas, lanjutin Mas, yang tadi Mas ada poin 2 dan 3 itu yang belum tersampaikan tadi tuh. Ya, poin keduanya adalah momentum ini jangan hilang. Ya. Momentumnya jangan hilang ya. Karena kalau viral ini biasanya cuma sebentar, gitu ya. Ada berita lain nanti lupa. Sehingga penertiban bangunan juga harus dilakukan di lokasi-lokasi dalam tanda petik kita buat prioritas daerah yang banjir, gitu umpamanya. Jadi kita fokus. Tidak semua bangunan, kan masih banyak yang pelanggaran, tapi fokus daerah-daerah yang rawan banjir, cek apakah berdiri di atas saluran air atau tidak. Itu yang paling sederhana sebenarnya, kan yang paling mudah dilakukan. Di sini kerjasama dari pengurus RT RW, tentu dari pihak kelurahan yang paling terdekat lokasinya. Kalau kita mengharapkan dari dinas provinsi sulit ya, karena terlalu jauh gapnya kan. Tapi kalau pihak kelurahan, pengurus RT RW kan yang ada setiap hari. Nah, ketiga yang tidak kalah penting
ini harusnya memberikan kesadaran bagi seluruh masyarakat, semua publik ya, tidak terkecuali. Jadi jangan sampai dibeda-bedakan, umpamanya karena ini tadi dikatakan Mas Arief menghambat untuk tempat usaha. Tidak sebenarnya, ya, bukan untuk menghambat, tapi tadi ada masalah besar soal banjir, soal tata ruang yang juga harus dilakukan oleh masyarakat bersama-sama menyelesaikan masalah tadi. Oke, Gitu. baik. Nah, dari pihak PJ Gubernur tadi Ya. kan bisa berkeliling ya Pak ya. Ya. Tapi kalau misalnya dari warganya sendiri nih Pak, apa yang mungkin bisa mereka lakukan ketika mereka menyadari, waduh ini memang rawan banjir Ya. begitu Atau karena juga mereka di situ kan korban juga. nah, ya. korban Iya, juga. korban, Nah, pantesan betul, nih banjir betul. terus nih. Nah, Iya. kira-kira laporan yang mereka bisa lakukan apa langkahnya? Dan kalau misalnya tadi kan seperti Pak Ya. RT tersebut kan mungkin karena tidak ditanggapi Betul. oleh pihak-pihak tertentu. Betul. Ini apakah memang harus viral seperti mungkin buka hotline gitu seperti Ya. Pak Jokowi, kita berkaca ya Pak ya, Iya, dari iya, yang betul, jalan betul. rusak ini menjadi viral juga. Betul. Dan akhirnya banyak warga yang berbondong-bondong memvideokan. Nah, apakah itu juga akan Ya. membantu atau Menurut seperti saya apa? langsung dua arah ya kalau Ya. kita melihat ini ya. Satu, tentu Pemprov DKI harus membuka hotline ya. Bahkan Pak PJ Gubernur juga bisa membuka akun pribadi seperti Pak Jokowi ya, untuk menerima langsung aduan lokasi-lokasi mana saja yang dianggap pengurus RT, RW Ya. dan warga sebagai penyebab banjir misalnya ya. Itu satu. Jadi ada dari bottom up juga, tetapi juga tadi top down. Pihak kelurahan harus melakukan inspeksi ke wilayahnya masing-masing karena dia yang paling bertanggung jawab di lingkungan administrasi paling kecil ya. Sehingga ada informasi bahwa yang disampaikan oleh warga tadi benar, dicek oleh pihak kelurahan itu juga benar. Sehingga bisa dilakukan tindakan gitu. Kalau tidak, tadi saya katakan momentum itu hilang tadi Mas Arief. Iya. Ya. Iya. Nanti kita nunggu lagi nih pada saat banjir, mamanya, oh bangunan ini penyebab banjir, baru ribut lagi. Padahal itu bisa dicegah sejak awal. Momentum itu ada dua kan sebetulnya kan? Ya. Momentum kita ayo bersih-bersih. Betul. Atau momentum nunggu banjir dulu nih kan, Nah, mumpung itu musimnya makanya. belum datang Betul, gitu. betul. Lebih baik kan mencegah. Nah, Betul. Di musim kemarau ini justru saatnya untuk melakukan penertiban. Tadi fokus saja daerah-daerah rawan banjir di Jakarta itu kan jelas. Misal kalau kita bicara Kemang, itu kan daerah paling tempat Ya. sering banjir misalnya. Ya. Itu kan bisa dilakukan juga sidak misalnya. Kemudian di daerah sekitar Green Garden di Jakarta Barat misalnya, Ya, itu juga langganan banjir. Jadi kita bisa memetakan Kelapa Gading misalnya itu juga daerah rawan banjir. Petakan saja daerah-daerah rawan banjir, lakukan sidak. Itu paling mudah, paling gampang ya. Oke. Sehingga kita bisa mengetahui, mengidentifikasi terutama bangunan yang berdiri di atas saluran air dulu lah. kalau Itu sudah misalnya gampang. kita berselancar Ya. ke pola pikir pejabat kita, Ya. pemerintah kita di provinsi atau di kota Ahmadiyah begitu ya. Mungkin bukan tidak maksudnya, Ya. belum semasif itu untuk membenahi hal ini, Ya. karena mungkin juga berpikir juga para pemangku kebijakan ini mau dibuka lahan bagaimana lagi orang Ya. hijaunya juga sudah nggak ada seperti itu. Kembali lagi gitu. tadi Mas Arief, persoalan utama kita kan banjir. Ya. Salah satu pokok persoalan banjir kita kan ada dua. Satu, daerah resapan yang berkurang. Resapan karena- dibutuhkan. Betul kan? Resapan berkurang. Kedua, yang tadi itu banyak pelanggaran-pelanggaran bangunan yang berdiri bukan pada peruntukannya. Apalagi kalau bicara soal saluran air gitu kan. Ya. Di tepi sungai, menjorok ke dalam sungai misalnya. Ya. Jadi kan kita cegah dulu penyebab utama banjir. Nah ini yang harusnya dilakukan daripada kemudian saat banjir baru kita ribut. Nggak dibikin Begitu. pun bangunan di atas saluran air, Ya, ya bisa optimal nggak pencegahan banjir? secara teknis tidak. Itu yang tadi saya Nah katakan. itu yang tadi saya berusaha Kan untuk saluran air, menyelami, sungai penyebab banjir. Sekarang justru penyebab banjir kita tutup misalnya. Bagaimana mungkin kita bisa berharap Jakarta bebas banjir? Ya, ya. Yang tadi saya katakan kesadaran masyarakat semua pihak ini ya, Ya. yang sama-sama merasakan banjir itu kan terdampak semua, nggak ada satupun yang diuntungkan. Kasus Pluit misalnya, Ya. kan bukan hanya Pak RT yang dirugikan sebenarnya, tapi warga di sekitar Pluit itu yang kena. Jadi dampak banjir tadi harusnya menjadi momentum untuk menertibkan bangunan, terutama di daerah-daerah yang menjadi penyebab banjir. Nggak usah muluk-muluk, daerah saluran air, dekat sungai misalnya, bahkan daerah-daerah yang merupakan daerah cekungan tempat tampungan air aja misalnya. Itu jauh lebih mudah kalau kita mau konsekuen membebaskan Jakarta dari banjir tadi. Jadi jangan sampai kita ribut nih ya, Ya. banjir gitu, tapi bersamaan kita juga melakukan pelanggaran. Tapi Gitu. memang resapan di DKI Jakarta kan sudah cukup. sangat berkurang tuh Syarif. Jadi PR besar kita ada di situ. Jadi banjir, macet, tata ruang itu harus segera dibenahi. Kalau nggak kita ketemu akan selalu bahas tiga hal tersebut. Itu Cuma itu lagi. Dan ganti-ganti Mas aja. Nirwono juga akan selalu kita undang lagi untuk hadir di Apa Kabar Indonesia pagi. Mas terima kasih. Terima Terima loh. kasih Mas banyak Radam. informasinya dan semoga Ya. itu juga menjadi catatan Menarik ya. masukan-masukan, Iya. catatan-catatan. Catatan-catatan baik bagi pemerintah Betul. dan juga warga sekitar yang mungkin bisa nih berbondong-bondong melaporkan juga ya agar
kita tidak lagi Betul. merasakan banjir kalau bisa ya Jakarta Ya. walaupun juga tadi sempat disampaikan nggak 100% bisa berhasil juga Iya. ya karena Oke. cukup sulit.